suamiku, Bagus, pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah. Otomatis aku, Rina, merasa kesepian dan kehilangan yang begitu mendalam selama sekitar 1 tahun. Di tengah kesedihan itu, satu-satunya yang selalu hadir memberiku dukungan adalah ayah mertuaku, Pak Dharma. Pria yang bijaksana dan tenang itu sering datang ke rumahku, bahkan menginap untuk membantuku mengurus anak-anak. Kehadirannya adalah sumber kekuatan tak tergantikan. Namun, seiring waktu, batas antara kami mulai menipis. Kami tidak hanya berbicara tentang Bagus, tapi juga tentang hidup, impian, dan kenangan. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, ia memelukku. Itu dimulai sebagai pelukan yang menenangkan, tetapi lambat laun berubah menjadi hangat, terlalu hangat. Kami tahu ini salah, kami harus menjaga batas yang jelas. Tapi bagaimana jika perasaan yang mulai tumbuh di antara kami berdua itu terlalu sulit untuk diabaikan begitu saja? Perkenalkan, namaku Rina, seorang wanita berusia 36 tahun yang tinggal di kota kecil. Cerita ini bermula ketika suamiku, Bagus, memutuskan untuk mengadu nasib menjadi TKI untuk bisa merubah perekonomian keluarga menjadi lebih baik lagi. Bagus adalah putra sulung dari Pak Dharma, ayah mertuaku yang berusia 51 tahun. Pak Dharma adalah seorang pria yang bijaksana dan tenang, yang selalu menjadi panutan bagi keluarganya. Setelah keberangkatan suamiku ke luar negeri itu, sekitar 1 tahunan, otomatis aku merasa kesepian dan kehilangan yang begitu mendalam. Di tengah kesedihanku itu, Pak Dharma selalu hadir memberikan dukungannya untukku. Dia sering datang ke rumahku, bahkan sesekali juga menginap untuk membantu mengurus anak-anak, memperbaiki hal-hal kecil, atau sekadar menemani kami makan malam. Kehadirannya menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Satu hari, kami sedang berbincang di teras rumah sambil menikmati kopi pagi. Bapak mertuaku yang biasanya tenang dan serius, pagi itu dia mulai membuka diri. Dia membicarakan perihal betapa sulitnya tinggal berjauhan dengan suamiku, bukan hanya sebagai anak, tetapi juga sebagai teman dan pendamping hidup keluarga. Aku merasa bahwa di balik sikapnya yang tegar, ada kesedihan yang mendalam. Rina, kamu tahukah bahwasanya Bapak juga sangat merindukan Bagus? Dia bukan hanya anakku, tapi juga sahabatku, katanya sambil menatap jauh ke depan. Aku mengangguk dan menjawabnya. Saya juga merindukannya, Pak. Kadang-kadang saya merasa hidup ini begitu berat tanpa dia. Pak Dharma terlihat tersenyum pahit. Kita harus terus berjalan. Meskipun sulit, kamu masih punya banyak waktu untuk bahagia, Rina. Jangan biarkan kesedihan ini menguasai hidupmu, ucap bapak mertuaku, berusaha memberikan penyemangat hidup padaku. Kata-katanya selalu memberikan semangat padaku. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai berubah di antara kami berdua. Aku dan bapak mertuaku menjadi semakin sering berbincang-bincang tentang banyak hal. Tidak hanya tentang suamiku, tetapi juga tentang kehidupan, tentang impian, dan juga kenangan masa lalu. Ada kalanya kami berdua tertawa bersama di saat mengenang masa-masa indah saat suamiku masih belum pergi ke luar negeri. Tapi ada juga saat-saat ketika pembicaraan kami berdua itu berubah menjadi serius dan mendalam. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur pulas, kami berdua tengah duduk bersama di ruang tamu. Bapak mertuaku menceritakan pengalamannya ketika menjalani hidup sebagai seorang duda setelah istrinya meninggal. Dia berbicara tentang kesepiannya dan bagaimana dia selalu berusaha untuk kuat demi anak-anaknya. Pak, saya kagum dengan kekuatan Bapak. Saya tidak tahu apakah saya bisa sekuat itu, ujarku dengan suara pelan. Bapak mertuaku menatapku dengan tatapan matanya yang lembut dan berkata, Rina,
Kamu itu lebih kuat dari yang kamu kira. Bapak telah melihat itu setiap hari. Kamu menjaga anak-anak dengan baik, dan kamu tidak pernah menyerah. Perkataannya itu pun tentu saja membuatku terharu, dan tanpa sadar aku menangis. Melihat itu, bapak mertuaku kemudian mendekat dan memelukku. Sebuah pelukan yang awalnya menenangkan, akan tetapi lambat laun semakin menghangatkan jiwa. Kami berdua dalam kondisi itu cukup lama. Hingga akhirnya, aku menyadari bahwasanya hal itu tidak seharusnya terjadi. Sehingga dengan perlahan aku pun menjauhkan diri dari bapak mertuaku. Setelah kejadian itu, kami berdua merasa sedikit canggung. Kami sama-sama tahu bahwa perasaan yang mulai tumbuh di antara kami berdua ini adalah sesuatu yang salah. Karena Pak Dharma sebagai bapak mertuaku dan aku sebagai menantunya seharusnya menjaga batas yang sudah jelas itu. Akan tetapi, perasaan yang hadir di antara kami berdua itu memang cukup sulit untuk diabaikan begitu saja. Pagi itu, aku diantar bapak mertuaku pergi ke pasar dengan motornya. Sejujurnya, selama aku diantar bapak mertuaku itu, aku tidak berpikiran yang aneh-aneh. "Rina yang semangat ya," ucap bapak mertuaku saat di perjalanan itu. Iya pak, saya akan tetap semangat kok," sahutku. "Hehe, iya gitu Rina. Bapak jadi senang melihatnya," sahut bapak mertuaku. "Makasih ya pak, berkat bapak, semua pekerjaan Rina jadi banyak terbantu." "Ah, Rina bisa saja. Lagian, siapa lagi yang bisa bantu kamu selain bapak yang ganteng ini?" ucap bapak mertuaku mencoba bercanda. Aku pun menanggapinya dengan tertawa lirih. Selama perjalanan menuju ke pasar itu, banyak jalanan berlubang yang membuat bapak mertuaku harus mengerem motornya dengan mendadak. Sehingga, seringkali aku pun jadi mepet pada bapak mertuaku itu. Tak ayal, aku yang sudah cukup lama tidak bersama suami pun menjadi berpikir yang tidak karuan arahnya. Ketika bapak mertuaku mendapati yang begitu itu, aku lihat dia seperti terdiam sehingga membuatku bertanya karena penasaran. "Bapak kok tiba-tiba diam?" tanyaku membuyarkan lamunannya. Enggak kok. Bapak lagi fokus bawa motor saja," sahut bapak mertuaku seperti menyembunyikan sesuatu. Hari-hari pun terus berlalu, dan harus aku akui, dari kebiasaan bertemu dan bersama dengan bapak mertuaku itu hampir setiap harinya. Entah mengapa mulai hadir perasaan yang berbeda pada diriku pada bapak mertuaku itu. Mikir apa aku ini? Dia kan bapak mertuaku. Gumamku berusaha menepis pikiranku itu. Tetapi yang namanya kesempatan pasti ada saja jalannya. Sampai suatu ketika, saat aku selesai mandi dan hendak menuju ke kamarku, tampak bapak mertuaku yang sedang kebingungan di depan DVD player. "Kenapa pak?" tanyaku ketika menghampirinya. "Ini Rina, bapak lagi cari-cari lagu kenangan kok tidak ketemu. Tolong carikan ya, bapak mau mandi dulu," ujarnya sambil beranjak menuju ke kamar mandi. "Iya pak," jawabku. Bapak mertuaku memang gemar sekali dengan lagu-lagu kenangan. Akan tetapi, pada saat aku mulai mencari DVD lagu kenangan itu, mendadak terbesit pikiranku yang ganjil. Selesai menyiapkan DVD lagu kenangan itu, aku beranjak ke kamarku untuk mengambil DVD koleksi suamiku yang tidak ada thumbnailnya. Sehingga pastinya bapak mertuaku itu tidak akan curiga kalau DVD koleksi suamiku itu bukanlah DVD yang berisi lagu kenangan. Aku pun senyum-senyum sendiri ketika membayangkan bagaimana reaksi bapak mertuaku setelah menyaksikannya nanti. Setelah itu, aku pun pergi ke kamarku untuk melanjutkan berdandan. Ketika malam sudah menjelang di mana anak-anak sudah pada tertidur pulas dan aku sedang berada di kamar menonton keseruan-keseruan yang ada di TikTok, mendadak aku menerima pesan WA dari bapak mertuaku yang memintaku menemuinya di ruang keluarga.
di mana tempat bapak mertuaku itu sedang menikmati alunan lagu-lagu kenangan kesukaannya. Tanpa menunggu lama, aku pun bergegas menemuinya. Obrolan ringan pun berlangsung di antara kami berdua. Mulai dari bapak mertuaku yang menanyakan apakah anak-anak sudah tidur, dan pada akhirnya bapak mertuaku pun bertanya, "Rina, DVD apakah yang tidak ada thumbnailnya itu?" Tanya bapak mertuaku mulai menyelidik. Spontan saja aku pun menjadi berpikiran yang aneh-aneh, karena sepertinya bapak mertuaku telah memutar DVD yang sengaja aku satukan dengan lagu-lagu kenangan itu. Dalam hati aku pun tersenyum senang, akan tetapi aku tetap bersikap biasa-biasa saja. "Maaf Pak, Rina tidak tahu kalau..." ucapku berpura-pura. "Maaf Pak, saya ke kamar dulu ya," lanjutku seraya aku hendak pergi dari hadapannya. Namun, mendadak, bapak mertuaku menarik tanganku seolah tak ingin aku pergi dari hadapannya. "Rina, tunggu," ujarnya. Mendadak mata bapak mertuaku terlihat berkaca-kaca. "Rina," ucapnya sambil menepuk bahuku dengan pelan. "Kenapa Pak?" tanyaku masih saja berpura-pura. "Kamu sengaja kan menaruh DVD itu?" ucap bapak mertuaku sambil terus menitikkan air matanya. Seketika itu aku pun terkejut. "Maafin Rina, Pak. Itu aku lakukan karena aku mengharapkan sesuatu dari Bapak," ucapku dengan jujur. Bapak mertuaku terdiam sejenak saat mendengar penuturanku itu. Tangisannya pun terhenti dan dengan segera aku mendekatinya. Tanpa bertanya-tanya lagi, bapak mertuaku pun mengerti apa yang seharusnya dia kerjakan. Karena memang sudah sejak lama perasaan kami berdua itu bersemayam. Sehingga di malam itulah aku dengan bapak mertuaku pun menumpahkannya. Malam itu aku sungguh tidak menyangka kalau ternyata bapak mertuaku yang sudah tidak muda lagi itu masih kuat. Malam itu aku dan bapak mertuaku pun sama-sama mendapatkan kebahagiaan yang sudah sekian lama tidak kami dapatkan. "Bapak, seperti mimpi saja saat ini, Rina," ucap bapak mertuaku sambil tersenyum bahagia. "Sama Pak, Rina juga kayak gitu," sahutku dengan tersenyum manis. "Tapi apa kamu yakin sama perasaan kamu itu, Rina? Bapak sudah tua loh," ucapnya lagi. "Usia bukan masalah kan Pak? Yang penting kan masih bisa berkali-kali seperti barusan tadi itu." "Hehe," sahutku. "Hah, kamu Rina," ujarnya sambil mencubit tanganku dengan mesra. Sejak malam itu, keakrabanku dengan bapak mertuaku pun mulai berubah. Kami berdua tak lagi seperti mertua pada menantunya, tapi lebih dari sekadar itu. Selama hampir 2 tahun lamanya, aku tetap menjalaninya dengan bapak mertuaku. Bahkan ketika suamiku sudah selesai kontraknya dan kembali ke rumah, apa yang sudah terjadi antara aku dengan bapak mertuaku itu masih terus berlanjut. Tentunya ya, dengan mencuri-curi kesempatan. Kisahku adalah sebuah tragedi yang lahir dari kesepian dan kelemahan batin. Ini bermula dari sebuah lubang kosong yang ditinggalkan oleh suamiku, Bagus, yang pergi demi menukar nasib ekonomi. Ironisnya, kekosongan itu diisi oleh pria yang paling kusegani, ayah mertuaku, Pak Dharma. Ia hadir sebagai kekuatan, sebagai sandaran, tetapi kami berdua gagal menjaga batas suci yang seharusnya tak terlanggar. Malam itu, saat pelukan menenangkan berubah menjadi kehangatan yang terlalu lama, kami berdua seharusnya mundur. Kami sama-sama menyadari perasaan yang tumbuh ini salah. Namun, alih-alih menghentikannya, kami justru mencari pembenaran. Aku dengan sengaja menaruh DVD koleksi terlarang suamiku dan Pak Dharma, dengan tangisan air mata yang berubah menjadi pemahaman tanpa kata. Pesan yang paling perih dari kisah ini adalah tentang konsekuensi memilih kenyamanan instan di atas kehormatan abadi.
Kebahagiaan yang kami temukan di malam itu, kebahagiaan yang terus berlanjut secara sembunyi-sembunyi selama hampir 2 tahun, bahkan setelah suamiku kembali, adalah kebahagiaan palsu. Kesepian adalah penyakit berbahaya. Ia membuat kita mencari uluran tangan, dan jika uluran tangan itu datang dari tempat yang salah, maka seluruh fondasi keluarga akan runtuh. Jangan biarkan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi menjadi alasan untuk menghancurkan ikatan yang telah dibangun. Jaga batas, hargai janji, karena sekali kehormatan itu terenggut, selamanya kau akan hidup dalam bayangan pengkhianatan yang tak berkesudahan. Jika kamu berada di posisi Rina, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kesepian itu? Atau, jika kamu adalah Bagus, bagaimana reaksimu jika mengetahui pengkhianatan ini? Tuliskan pandanganmu dengan bijak di kolom komentar di bawah. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh intrik dan pelajaran hidup lainnya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu menjadi yang pertama mendengarkan cerita-cerita baru dari kami. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai tuntas. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.